Oke. Selamat pagi semuanya. Senang sekali hari ini bisa melakukan interview dengan narasumber dari Onatri Translation. Kami berdua mengharapkan Anda bisa membantu kami agar mendapat informasi atau pengalaman tentang how to build a small business. Seperti itu. Oke, lanjut. Terus sebelumnya kita berdua mau bilang terima kasih udah menerima interview dari kami. Lalu mohon maaf sekali kalau misalnya belum sempat untuk mendatangi langsung karena kita berdua di tempat yang beda kebetulan karena kuliahnya lagi daring semuanya gitu. Oh iya, Mbak siapa aja ini? Saya Dekla, Kak. Dekla. Kamu memperkenalkan diri juga selaku ownernya. Ya, kenalkan diri. Kalau nama saya Sona Tunggasiswanto. Saya owner dari Onatri Translation. Saya bukan dari sastra Inggris ya. Oke. Iya, jadi jurusan saya kuliah itu elektro. Iya, tapi kenapa bisa mendirikan Onatri itu karena istri saya yang orang sastra Inggris. Jadi istri saya translator lepas, kemudian saya punya beberapa usaha termasuk bimbingan belajar. Ini mungkin seragamnya bimbingan belajar ya. Oh iya. Iya, ini saya lagi jaga kantor karena pandemi ini beberapa karyawan saya liburkan. Jadi gantian saya jaga shift-shiftan. Kebetulan hari Senin itu saya yang jaga. Seperti itu. Oke. Yang sudah ada di screen ini kan Kak beberapa pertanyaan ya. Sekiranya bisa dijawab. Langsung saya jawab ya. Ya. Jadi sudah berapa lama Onatri didirikan? Kalau mulai translate ya, istri saya dulu awalnya sudah mulai translate itu tahun 2013. Ya, saya kenal istri saya itu 2014. Kemudian baru menikah tahun 2017. Setelah 1 tahun menikah itu baru resmi namanya pakai Onatri Translation. Jadi kurang lebih kalau namanya Onatri itu baru tahun 2018. Berarti 2018 akhir kalau tidak salah ya, tahun 2018 akhir. 2 tahun ya Kak? Iya, udah 2 tahun. Iya. Tapi selama 2 tahun itu, alhamdulillah ya perkembangannya luar biasa. Mohon maaf, Mbaknya tahu Onatri dari mana ya? Mbak Dekla sama Mbak Aurel. Kebetulan saya yang tahu. Oh. Setelah mendapat tugas itu kan saya langsung mencari di Google kan. Iya. Jasa Translation Malang. Kemudian Onatri ada website Instagramnya, jadi saya langsung stop. Oh, sendiri aja ya. Iya, iya. Ya, seperti itu Kak. Untuk pertanyaan yang pertama ya, jadi sudah berapa lama Onatri didirikan? Kalau didirikan resminya baru 2 tahun. Tapi kalau pengalaman menerjemahkan itu sejak tahun 2013. Ya. Lalu selain jasa, ya? Oh ya maaf. Ada ini nggak Kak? Kayak sertifikat mendirikan bisnisnya? Kalau Onatri belum Kak, resminya itu belum ada yang badan lembaganya ya. Akta notaris. Biasanya kalau mendirikan bisnis itu kan ada akta notaris, terus SIUP itu harus ada. Kalau yang Onatri itu kami sebagai translator independen. Jadi belum ada saya sama istri itu belum ke kantor notaris untuk ngurus akta notaris. Insya Allah tahun 2022 mungkin diurus karena perlu dipersiapkan. Jadi kami barusan beli kantor ya Mbak ya. Jadi untuk persiapan, karena kalau akta notaris itu harus ada kantor fisiknya, kemudian
perjanjian, detail perjanjian, terus apa namanya, arsip-arsipnya harus lengkap seperti itu. Tapi kalau apa namanya, kalau menjalankan bisnis itu sebenarnya SIUP atau akta notaris itu nggak terlalu penting kalau kita nggak ikut tender. Mungkin sudah tahu ya? Belum tahu? Kakak pernah berbisnis mungkin? Bisnisnya tapi kecil-kecilan aja, Kak. Nggak Kecil-kecilan ya. Iya, kalau kami itu belum ada. Yang ada itu bimbel, Mbak. Dari kalau lembaga, jadi misalkan kalau ada apa namanya, lembaga resmi itu biasanya akta notarisnya itu jadi satu dengan yayasan kami, Gold Generation namanya. Iya. Nanti kalau Mbak butuh bisa saya lampirkan kalau misalkan butuh ya. Ya, terima kasih. Iya. Kemudian kalau selain jasa penerjemah, ya proofreading juga ya, proofreading. Hampir sama sih ya, proofreading kan juga sebenarnya ngecek aja terus dibenerin ya kayak gitu ya. Dibenerin. Makanya kan dari sastra Inggris lebih tahu. Kalau saya bagian manajemen saya, jadi istri saya itu waktu itu kan translate tapi nggak ada apa namanya, nggak ada gregetnya gitu loh. Saya bikin aja apa namanya usaha translator. Saya buatkan websitenya, kemudian saya buatkan akun Google Business, Instagram, kemudian saya pasarkan bimbelnya. Baru setelah itu kami cari karyawan juga. Ada karyawan juga Mbak, rata-rata dari UM sih. Karena istri saya lulusan sana ya. Inggris UM. Kalau Mbaknya dari UMM ya? Iya Kak, UMM. UMM. Kemudian apakah ada sosial media atau website lain? Sepertinya sudah tahu ya. Iya. Sudah tahu. Jadi IG ada, FB ada, kemudian blognya juga ada, seperti itu. Kantornya kami yang saat ini masih pakai tempat orang tua saya di Jalan Winor. Itu yang mungkin ada fotonya, kalau Mbak cek jasa penerjemah Kota Malang itu kan ada fotonya ya. Iya, ada ya, alamatnya di Instagram juga. Ada alamatnya, itu saya pinjem salah satu garasi yang kosong untuk dibuat kantor translator. Karena kalau pakai kantor bimbel ini juga di sini aktivitasnya juga padat di kantor bimbel ini. Jadi kalau misalkan jadi satu, nanti nggak enak sama teman saya karena ini juga mendirikannya kalau yang bimbel ini bareng-bareng dengan teman saya juga. Seperti itu. Apakah ada kesepakatan bersama dalam mendirikan Onatri? Itu kesepakatannya bareng istri saya Mbak sejauh ini. Iya. 2 orang aja. Nanti kalau misal kantornya sudah jadi, masih tahap pembangunan di daerah Sukun insya Allah. Amin. Nanti kalau sudah jadi, mungkin bisa join dengan beberapa orang yang lebih berpengalaman. Oke Kak, makasih. Iya. Kita lanjut ke slide kedua ya Kak. Iya, silakan. Nah, siapakah konsumen utama Onatri? Konsumennya banyak banget, mulai dari anak sekolah itu ada, jadi mulai siswa SMP yang membutuhkan jasa translate untuk ijazah untuk dapat beasiswa ke luar negeri itu pernah. Jadi kami translate dokumen-dokumen resmi. Kemudian ada mahasiswa, ada dokter, ada pemilik klinik. Yang paling besar itu kami dapat order dari PT KTNG. Itu sampai puluhan juta itu Mbak. Ya, itu sampai puluhan juta, jadi kami diminta menyelesaikan berapa halaman ya? 15.000 halaman kalau nggak salah itu. 15.000 halaman dalam waktu 1 bulan. Itu jadi mereka kerjasama itu untuk menerjemahkan modul untuk SOP perusahaan. Jadi misal alat-alat berat untuk
pemotongan kertas atau apa itu kami yang menerjemahkan semua. Jadi setelah kami terjemahkan itu mereka buka rekrutmen untuk orang-orang Indonesia. Seperti itu. Itu yang paling gede Kak ordernya. Itu ya. Jadi dunia translate itu saya juga kaget ya. Menjanjikan juga gitu loh. Jadi istri saya kan memang passionnya sama dengan saya, nggak suka kerja terikat. Jadi pengen bebas seperti itu. Tapi juga, Kak. penghasilannya ya kalau bisa lebih besar lah daripada pegawai ya. Namanya kita punya bisnis gitu loh. Ya, akhirnya kami ya melakukan ekspansi kirim email ke beberapa perusahaan seperti itu. Menawarkan jasa translate. Ya. Jadi macam-macam sih konsumennya, mahasiswa, pelajar, terus perusahaan. Dosen juga ada, ya? Enggak perusahaan terus, tadi. Perusahaan, terus dokter, terus banyak sih dari berbagai profesi. Seperti itu. Bagaimana struktur karyawan dalam Onatri? Saya ownernya, kalau istri itu CEO-nya. Ya, jadi saya punya program begini, kemudian istri saya yang mengatur jalannya jalannya bisnis Onatri ini. Jadi misal ada tugas ini, istri saya mengkoordinir staf karyawan untuk mengerjakan bagian ini, bagian itu istri saya. Sudah paham ya fungsinya CEO dengan pemilik itu, tahu ya? Sedikit sih Kak, dari nonton drakor juga soalnya. Ya, drakor juga ya. Kalau suka drakor, istri saya juga suka drakor tuh Mbak. Kemarin Jadi startup. kalau startup ya, dia lagi booming. Ya kalau CEO itu yang menjalankan seluruh aktivitas itu melalui CEO. Jadi pemilik bisnis itu punya program, punya target, yang menjalankan itu CEO-nya. Kenapa saya pacu istri saya seperti itu? Supaya skillnya bertambah. Jadi nggak hanya jadi ibu rumah tangga aja, juga beliau bisa kerja di rumah. Karena nggak mau ya istri saya kerja dulu keterima di salah satu lembaga kursus ternama Mbak bahasa Inggris ya. Kira-kira kursus bahasa Inggris mana yang paling bagus kalau Mbak tahu? Bahasa Inggris. Yang paling IF. terkenal di dunia. IF. Nah, istri saya keterima di situ. Tapi nggak diambil. Nggak diambil. Bahkan saya waktu rapat dengan kan kalau bimbel itu kan selalu ada laporan ke Dignas. Jadi pemilik-pemilik bimbel itu kumpul di sana. Itu saya ketemu sama CEO-nya namanya Pak Robi itu. Beliau masih ingat saya ternyata. Waktu itu saya ngantar istri saya bilang, Pak, maaf istri saya nggak jadi ngajar di situ. Iya, seperti itu sih. Ini pengalaman aja ya Mbak ya, biar nggak garing ya. Nggak apa-apa Kak. Iya, udah itu aja. Kalau yang struktur apa masih perlu dijelaskan lagi? Kalau untuk jumlah karyawannya ada berapa Kak? Kira-kira? Jumlah karyawannya kami nggak banyak ya. Ya kalau yang tetap itu ada sekitar 5. Itu semua sudah lulus S1. Ada juga yang kerja di perusahaan tapi tetap juga kerja di tempat kami gitu loh, sebagai translator. Kalau untuk yang penerjemah lepasnya itu ada 2 orang. Jadi kalau misal order penuh di staf kami itu kami lempar ke penerjemah lepas. Karena kami juga kerjasama dengan, ada juga Mbak, kawan saya juga punya translator, jadi namanya bisnis translator saya juga harus belajar ya dari dari pemilik lain, itu saya juga belajar. Kalau misal saya ordernya penuh itu biasanya saya lempar. Iya. Jadi saling berbagi keuntungan lah. Misal ordernya teman saya itu penuh, itu pindah. Itu gunanya kalau bisnis itu tidak memandang sebagai kompetitor aja, tapi juga bisa kerjasama gitu. Kerjasama. Ya.
Ya, Betul. jadi kalau kompetitor kan nanti biasanya kadang-kadang ada rasa untuk saling menjatuhkan seperti itu. Iya. Tapi kalau misal translatormu gimana? Udah jalan apa belum? Terus sekarang gimana omsetnya kayak gitu? Kok tempatku sepi? Ya apa ya cek rame lagi seperti itu. Sharing-sharing. Sharing. Iya. Kalau kemudian pertanyaan selanjutnya ya ini ya. Ya. Berapa jumlah jam kerja dalam Onatri? Jam kerjanya fleksibel. Fleksibel ya. Ya, tergantung order. Tapi kalau CS, saya biasanya, CS-nya kan saya Mbak, saya juga menangkap CS. Okay. Kadang istri saya, gantian ya. Kalau saya biasanya sampai, sebisanya saya, bahkan sampai tengah malam tuh ada order juga saya terima. Kalau pas lagi butuh, kalau mereka lagi butuh, itu kan butuh cepat biasanya. Itu kami terima order. Tapi biasanya pengerjaannya ya biasanya pagi kayak gitu. Atau kalau cuma sedikit itu biasanya langsung kami kerjakan. Setelah transfer itu langsung kami kerjakan. Iya. Selanjutnya bagaimana sistem penggajian dalam Onatri? Itu biasanya staf itu mengerjakan dulu, kemudian langsung kami beri fee. Jadi nggak pakai fee per bulan seperti itu. Jadi sesuai dengan Yang jerih payahnya. dikerjakan. Ya yang dikerjakan. Berapa yang dikerjakan itu yang kami berikan seperti itu. Oke. Ya, ada kita lagi? lanjut ya Kak, ke masih ada slide. Ya. Untuk permodalan, bagaimana asal modal, cara mendapatkan dan pengelolaan modal sebagai jasa penerjemah. Iya. Modal pertama kita untuk bekerja ya, itu skill pasti. Skill. Ya. Kalau zaman milenial sekarang itu modal uang itu nomor sekian, Mbak. Mungkin pernah ikut training bisnis Mbak Aurel sama Mbak siapa? Mbak Dekla? Pernah ya? Kalau training belum sih Kak. Belum ya. Kalau lihat ngepoin pebisnis yang di Indonesia kenal mungkin? Baca-baca aja sih pernah. Baca-baca aja ya. Jadi kalau untuk permodalan, pertama modal skill ya. Jadi kalau skill itu yang pertama itu skill membuat website terutama. Website itu kekuatannya sangat besar dalam kesuksesan bisnis apapun. Jadi saya belajar website itu ya pas kuliah itu. Pas kuliah belajar, kemudian itu lalu untuk usaha modal itu ya Mbak, beli kantor itu Mbak. Ya, beli kantor itu masih lama, makanya kami inden dulu soalnya. Kan di perumahan soalnya itu. Iya. Nah, itu berapa ratus juta lah. Tapi makanya nunggunya lama, soalnya kami belinya yang promo. Jadi kalau beli rumah itu kasih harga promo itu biasanya dapatnya murah, cuma jangka bangunnya itu agak lama. Lama, ya. Iya. Itu permodalannya. Kalau mau disebutkan nominalnya nggak usah ya? Nah, nggak apa-apa. Terserah Kak Aji gimana. Ya, kalau nominal untuk bangun kantor ya, bangun kantor itu 300 jutaan lah. 300 jutaan kalau. Tapi kalau mau ngontrak aja murah Mbak, misal kantor bimbel ini saya beri contoh ya, itu setahunnya 16,5. Lokasinya di pusat kota, cuma agak masuk dikit. Kalau ruko pasarannya agak mahal. Kalau ruko itu pasarannya di pusat kota Malang itu paling murah 60 juta. 60 juta. Biasanya rukonya cuma satu kamar, terus ada kamar mandinya seperti itu. Jadi ya terbuka gitu rukonya, kayak Mbak pernah ke ruko ya seperti itu. Iya sih. Ada juga yang di atas 80 juga ada. Kami kenapa nggak pilih nyewa ruko atau kantor yang lebih mewah, karena masih awal tuh kita butuh
cek pasar dulu, kemudian keuntungan, fungsi urgensi bangun kantor itu seperti apa, apakah kita perlu kantor yang besar atau memang kita bisa kerja secara fleksibel dengan modal minim, dapat untung yang lumayan gede. Kan lebih baik seperti itu kan ya. Opsi yang kedua kan lebih di modalnya nggak usah terlalu besar, tapi kita sungguh-sungguh gitu loh ngerjainnya. Karena kantor itu urusan nomor sekian lah. Kalau yang penting itu kepercayaan masyarakat. Jadi ketika kita dapat order itu nyelesainya tepat waktu, kemudian di chat juga balasnya bagus, tanggapannya positif seperti itu. Itu kan masyarakat percaya, kemudian kita namanya bisnis jasa, itu testimoni juga penting. Kadang-kadang setelah selesai order tuh saya chat ke konsumen itu, Kak gimana hasil transfernya, apakah memuaskan? Kalau kakak nggak sibuk silakan beri review gitu. Atau beri ya seperti itu. Tapi nggak maksa, nggak ngecer-ngecer gitu Kak. Jadi sebenarnya banyak kok yang beri penilaian, cuma nggak kami cantumkan semua. Itu mungkin ya. Cukup mungkin yang pertanyaan pertama cukup ya. Bagaimana dan berapa Onatri menentukan harga dalam jasa penerjemah? Nah ini kami dari awal buka kami nggak perang harga ya Kak ya. Iya, jadi istri saya itu nggak mau banting harga. Padahal kalau saya orang bisnis, murahin aja dulu kalau bangun bisnis itu. Karena dengan harga yang murah, kita bisa mengenalkan produk kita dulu ke pasar. Jadi kita uji kualitasnya dulu ke pasar. Dengan harga murah kan banyak konsumen pastinya. Orang itu kan pasti tertarik dengan harga murah tuh. Iya. Kalau apalagi ada promo-promo itu cepat, kita tuh gerak cepat. Tapi dari awal istri saya tuh nggak mau kayak gitu. Karena pertama beliau berpikir seperti ini. Kuliah itu kan juga biayanya besar dan ciri-ciri translator bagus sama translator abal-abal itu kan dari segi biayanya kadang-kadang ya. Makin murah itu biasanya kadang-kadang ya kualitasnya seperti itu biasanya. Meskipun nggak saklek seperti itu ya. Belum tentu yang murah itu jelek. Dari sejak awal itu kami menghindari perang harga. Jadi harganya itu nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Jadi sesuai dengan saran dari HPI, Himpunan Penerjemah Indonesia. Tahu ya? Mungkin kakak bisa cari nanti di Google ya. Himpunan Penerjemah Indonesia itu nanti di situ ada saran-sarannya berapa harga yang kira-kira cocok, tentuannya seperti apa, cara translator itu di situ ada panduannya. Kak, berarti untuk harga di dalam Onatri ini menentukan harganya itu cuman berdasarkan dari HPI itu di dalam Onatrinya sendiri gitu. Kalau misalnya kita mau translate gitu. Oh iya, ini pertanyaan bagus ya. Pada faktanya itu tergantung keriduan hati antara konsumen dan kami selaku jasa translator. Jadi mereka kadang-kadang juga ada yang nawar seperti itu. Contoh kayak yang PT itu dia juga nawar, saya kasih harga sekian, mereka nawar, terus saya diskusi dengan tim, kira-kira mau nggak dibayar segini. Tim cocok, setuju, deal, udah kami kerjakan seperti itu. Jadi pertama itu ada sistem per lembar, kemudian per kata. Biasanya kalau yang jurnal-jurnal internasional atau ibaratnya yang tingkat kesulitannya sangat tinggi, itu biasanya kami pakai tarif per kata. Karena biasanya mereka itu orang-orang pintar, jadi kalau nerjemah itu mereka juga hitung-hitungannya detail banget gitu loh. Jadi kalau per lembar itu mereka merasa rugi biasanya. Kan kalau per kata itu mereka sesuai lah, aku katanya segini, ya aku bayarnya segini. Gitu. Jadi rata-rata yang ngambil tarif per kata itu mulai dari jurnal internasional, kemudian modul, terus artikel ilmiah seperti itu.
Tapi kalau misal seperti kayak abstrak itu pakai sistem per lembar. Skripsi itu masih ada yang pakai sistem per lembar terjemahan. Jadi suka-suka konsumen sebenarnya. Kadang konsumen keberatan dengan harga tuh biasanya, apakah keberatan Kak? Saya tanya seperti itu. Iya Kak, bisa nggak tahu segini? Saya diskusi dulu dengan penerjemah, cocok nggak? Kalau cocok, deal. Kalau nggak cocok ya nggak mau biasanya. Ya kami berani nolak kok, soalnya kalau terlalu murah itu kasihan translatornya. Mereka capek-capek nerjemahin tapi dibayarnya murah itu kan. Iya, kuliah berapa Mbak biayanya? Kalau Mbak Dekla sekarang sama Mbak siapa Aurel SPP-nya berapa sekarang? 4 juta, Kak. 4 juta ya? Iya, itu udah standar ya. Coba angkatan tahun 17. 2017. Udah 4 juta ya? Saya dulu masih 650.000. Waduh, murah ya? Iya, itu saya kuliah juga sempat dapat beasiswa. Terus kalau zaman istri saya tahun 2011 itu 1,5. Terus saya waktu 2015 main ke kampus itu di tempat saya teknik ya, itu sudah 6 juta. Jadi sebenarnya ilmu itu kan mahal ya Kak ya? Iya. Ya, kalau kita jual terlalu murah itu juga kasihan kan kepada translator yang sudah capek-capek kuliah, terus kami juga. Jadi kalau misal terlalu murah itu kami nggak mau. Tetap harus ada kesepakatan dulu. Iya, kesepakatan dulu. Sama-sama oke, bisa DP dulu, bisa langsung lunas juga. Mereka udah percaya soalnya. Kalau yang perusahaan besar itu biasanya DP dulu 30% atau 35%. Gitu. Terus lanjut ya? Ya. Bagaimana minat konsumen terhadap potongan harga? Itu biasanya kalau potongan harga itu mereka cepat biasanya dealnya. Biasanya akhir tahun ini kami promo biasanya.